Saya orang seperti ini yang tidur dengan semua orang, begitu yang ingin kau dengar, bukan? Suaranya bergetar namun matanya tetap menatap tajam meski tubuhnya mulai kehilangan tenaga akibat minuman yang dicampur sesuatu oleh Ye Cheng. Ruangan itu terasa berputar. Dan suara tawa para pria di luar terdengar seperti gema yang menghantam kepalanya. Ye Cheng mendekat dengan senyum licik sementara tangannya berusaha meraih bahu Qiao Yu. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun pintu ruang privat itu terbuka keras hingga menghantam dinding. Langkah berat memasuki ruangan dengan aura dingin yang menyesakkan. Bo Hanxi berdiri di ambang pintu dengan wajah tanpa ekspresi tetapi sorot. Matanya setajam pisau, suasana yang tadinya penuh canda berubah menjadi sunyi. Mencekam, Ye Cheng menoleh dengan kaget namun masih mencoba tersenyum. Mengatakan bahwa ini hanya kesepakatan kecil antara dirinya dan wanita yang haus uang. Bo Hanxi tidak menjawab, ia hanya berjalan mendekat, menatap gelas di tangan Qiao Yu yang sudah terjatuh ke lantai, cairannya menyebar di karpet mahal seperti noda yang sulit dihapus. Qiao Yu mencoba berdiri namun lututnya lemas, tubuhnya oleng dan hampir jatuh jika tidak. Secara refleks ditangkap oleh tangan kuat yang sama yang dulu pernah menggenggamnya. Dengan penuh cinta, sentuhan itu membuat dadanya terasa sesak, bukan karena efek obat, melainkan karena kenangan yang menghantam tanpa ampun. Ye Cheng tertawa canggung dan berkata bahwa jika Bo Hanxi tertarik maka ia bisa mengambil alih, menganggap wanita seperti Qiao Yu tidak lebih dari barang yang bisa dipindah tangankan. Kalimat itu belum selesai. Ketika kerah bajunya ditarik keras, tubuhnya terdorong ke dinding dengan suara benturan yang keras. Bo Hanxi berbicara pelan namun penuh ancaman, mengatakan bahwa siapapun yang berani menyentuh miliknya tanpa izin akan membayar mahal. Kalimat itu membuat semua orang tercekat karena tidak ada yang menyangka ia masih menganggap Qiao Yu sebagai sesuatu yang berada dalam lingkupnya. Ye Cheng mencoba melawan namun tatapan dingin di hadapannya membuat keberaniannya runtuh. Ia hanya bisa mengumpat pelan saat Bo Hanxi melepaskannya dengan kasar dan memerintahkan semua orang keluar ruangan itu. Akhirnya hanya menyisakan mereka berdua, Qiao Yu yang setengah sadar dan pria yang selama 6 tahun menghimpun kebencian seperti bara dalam dada. Ia mengangkat Qiao Yu tanpa banyak bicara. Tubuh wanita itu terasa ringan dan panas, napasnya tidak stabil. Ia membawanya keluar melewati lorong hotel yang sunyi. Para staf menunduk tanpa berani bertanya. Di dalam mobil yang melaju cepat menembus malam, Qiao Yu bersandar lemah di kursi, air mata mengalir tanpa suara. Ia ingin mengatakan terima kasih namun bibirnya tak mampu membentuk kata. Sementara itu di kursi depan Bo Hanxi memegang kemudi dengan tangan yang menegang. Pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu ketika ia duduk di ruang sidang dan mendengar suara wanita yang ia cintai bersaksi bahwa ia melihatnya membunuh seseorang. Setiap kata seperti pisau yang menembus jantungnya. 3 tahun di balik jeruji, 1 luka tusuk yang hampir merenggut nyawanya, dan malam-malam panjang yang hanya ditemani kebencian. Semua itu kembali hidup hanya dengan melihat wajah pucat di sampingnya. Mobil berhenti di depan rumah sakit. Ia turun dan kembali mengangkat Qiao Yu masuk ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat segera menangani efek obat yang diminumnya. Bo Hanxi berdiri di luar ruang perawatan dengan rahang terkatup. Ponselnya bergetar menampilkan nama Song Yi namun ia mematikannya tanpa ragu. Beberapa menit kemudian seorang dokter keluar dan mengatakan bahwa wanita itu hanya perlu istirahat dan cairan infus. Tidak ada bahaya serius. Mendengar itu Bo Hanxi menutup mata sejenak. Kelegaan yang tidak ingin ia akui menyelinap di dadanya. Ketika ia hendak pergi, suara kecil memanggil dari ujung lorong. Seorang anak perempuan dengan wajah pucat berdiri memeluk boneka kecil. Mata besarnya menatapnya dengan penuh harap. Ia mengenali wajah itu dalam sekejap. Anak yang tadi siang memberinya nomor telepon dan berbicara dengan polos tentang ibunya yang sangat mencintai ayahnya. Hati
yang selama ini membeku mendadak terasa retak. Anak itu berlari kecil mendekat dan bertanya, apakah ibunya baik-baik saja? Bo Hanshi berlutut agar sejajar dengannya, menatap wajah yang entah mengapa terasa begitu akrab. Ada garis mata dan bentuk bibir yang membuat napasnya tercekat. Ia berkata bahwa ibunya akan segera bangun dan tidak perlu khawatir. Anak itu tersenyum lemah lalu memegang tangannya, mengatakan bahwa ia percaya padanya karena ia terlihat seperti orang baik. Kalimat sederhana itu menghantam pertahanannya lebih keras daripada makian siapapun. Di balik pintu ruang perawatan, Qiao Yu perlahan membuka mata. Kesadarannya kembali sedikit demi sedikit. Suara mesin infus berdetak pelan, dan di antara kabut pandangannya ia melihat siluet pria yang berdiri membelakangi lampu lorong, tinggi dan tegar, sosok yang dulu menjadi seluruh dunianya dan kini menjadi sumber ketakutan terdalamnya. Air mata kembali mengalir ketika ia menyadari bahwa takdir belum selesai mempermainkan mereka, dan mungkin hukuman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Qiao Yu mencoba bangkit namun tubuhnya masih lemah. Infus yang terpasang di tangannya terasa dingin sementara pikirannya jauh lebih kacau daripada rasa pusing yang tersisa. Ia melihat Bo Hanshi berdiri di luar bersama Xiangxi yang memegang ujung jasnya tanpa takut. Pemandangan itu membuat jantungnya berdegup tak teratur. Ketakutan yang selama ini ia pendam tiba-tiba terasa nyata. Ia tidak takut pada dirinya sendiri, tidak takut pada hinaan atau kemiskinan, tetapi ia takut kehilangan anak itu, satu-satunya alasan ia bertahan hidup selama 6 tahun penuh penyesalan. Ia memanggil pelan nama Xiangxi namun suaranya serak. Bo Hanshi menoleh dan tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya malam itu tanpa orang lain di sekitar. Tidak ada ejekan, tidak ada kerumunan, hanya jarak yang dibangun oleh waktu dan luka. Xiangxi berlari kecil ke dalam kamar dan memeluk ibunya dengan hati-hati karena jarum infus masih menancap, mengatakan bahwa paman tampan telah menyelamatkannya. Lagi, Qiao Yu mengelus rambut anak itu dengan tangan gemetar, berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Sementara Bo Hanshi masuk dengan langkah perlahan. Ia berdiri di sisi ranjang tanpa berbicara. Keheningan di antara mereka lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Akhirnya Qiao Yu memecahnya dengan ucapan terima kasih yang lirih. Namun kata itu terasa begitu kecil dibanding semua yang telah terjadi. Bo Hanshi tertawa pendek tanpa humor, mengatakan bahwa ia tidak perlu berterima kasih karena ia hanya menjaga reputasinya sendiri. Ia tidak ingin namanya tercemar oleh skandal di hotel miliknya. Kalimat itu dingin dan terukur, tetapi matanya tidak mampu menyembunyikan gejolak yang sesungguhnya. Xiangxi menatap keduanya dengan polos lalu bertanya apakah mereka saling mengenal. Pertanyaan itu membuat udara seakan membeku. Qiao Yu menjawab cepat bahwa mereka hanya pernah bekerja sama, namun Bo Hanshi memandang anak itu lebih lama. Semakin ia melihat semakin ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada garis wajah yang begitu familiar. Usia anak itu hampir sama dengan waktu ia keluar dari penjara. Perhitungan sederhana mulai berputar di benaknya seperti jarum jam yang tidak bisa dihentikan. Ia bertanya dengan suara datar berapa umur anak itu. Qiao Yu menegang seketika. Jari-jarinya mencengkeram selimut. Sebelum ia sempat menjawab Xiangxi dengan bangga, mengatakan bahwa ia sudah 5 tahun lebih dan sebentar lagi 6 tahun. Dunia seakan runtuh dalam diam. Bo Hanshi tidak mengatakan apa-apa tetapi rahangnya mengeras. Tatapannya beralih ke Qiao Yu dengan campuran amarah dan sesuatu yang lebih dalam dari kebencian. Ia tidak bertanya langsung namun kalimatnya penuh tekanan, mengatakan bahwa ternyata hidupnya cukup sibuk setelah mengirim seseorang ke penjara. Qiao Yu menggigit bibirnya menahan air mata. Ia ingin menjelaskan semuanya tentang ancaman ayahnya, tentang ibunya yang terbaring tak berdaya, tentang pilihan kejam antara cinta dan nyawa.
tentang kehamilan yang ia sembunyikan karena tahu pria itu tidak akan pernah memaafkannya. Jika mengetahui anak itu adalah miliknya, tetapi setiap alasan terasa seperti pembelaan. Murahan di hadapan 3 tahun penderitaan yang ia sebabkan, Bo Hanshi mendekat satu langkah dan berkata bahwa mulai sekarang ia akan menyelidiki sendiri kebenaran yang selama ini dikubur. Jika anak itu benar memiliki hubungan dengannya maka tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikannya, termasuk Qiao Yu. Kalimat itu seperti vonis baru yang menggantung di udara. Xiangxi yang tidak mengerti apa-apa hanya menggenggam tangan ibunya dan tersenyum pada pria di depannya, mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan ibunya pada pria baik suatu hari nanti. Tanpa sadar ia telah menyalakan api takdir yang selama ini coba dipadamkan. Malam semakin larut dan lampu lorong rumah sakit memancarkan cahaya pucat. Di antara detak mesin infus dan napas anak kecil yang mulai terlelap, 2 orang dewasa itu berdiri dalam jarak yang begitu dekat namun terasa seperti 2 dunia yang berbeda. Dendam dan cinta bercampur menjadi satu, dan kebenaran yang hampir terungkap perlahan membuka pintu menuju badai yang jauh lebih besar dari semua yang telah mereka lalui. Keesokan paginya kabut tipis masih menyelimuti halaman rumah sakit ketika Bo Hanshi berdiri sendirian di balkon lantai 3, memandang kota yang mulai terbangun dengan ekspresi dingin yang menyembunyikan badai di dalam dadanya. Semalaman ia tidak benar-benar pergi, ia hanya berpindah dari lorong ke mobil lalu kembali lagi tanpa alasan yang jelas. Pikirannya terus menghitung waktu, menghitung kemungkinan, menghitung pengkhianatan yang mungkin lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. 6 tahun lalu ia kehilangan kebebasan dan hampir kehilangan nyawa. Kini mungkin ia telah kehilangan sesuatu yang bahkan lebih berharga tanpa pernah mengetahuinya. Sementara itu di dalam kamar Qiao Yu terjaga lebih dulu, ia menatap wajah Xiangxi yang masih tertidur dengan napas kecil yang teratur. Wajah polos itu adalah cahaya satu-satunya dalam hidupnya yang gelap. Ia tahu badai yang ia takutkan selama ini akhirnya datang, dan ia tidak punya lagi tempat untuk bersembunyi. Suara pintu dibuka pelan membuatnya menoleh. Bo Hanshi masuk dengan langkah mantap. Kali ini tidak ada senyum palsu atau nada mengejek, hanya ketegasan yang membuat ruangan terasa lebih sempit. Ia menaruh sebuah map coklat di meja samping ranjang, mengatakan bahwa ia telah meminta orangnya menyelidiki data kelahiran Xiangxi sejak dini hari, tanggal, rumah sakit, dan catatan medis semuanya sudah ada di tangannya. Qiao Yu memucat, jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut suaranya terdengar. Bo Hanshi melanjutkan dengan suara rendah bahwa waktu kelahiran anak itu sangat menarik, 9 bulan setelah malam terakhir mereka bersama sebelum persidangan, malam ketika ia masih percaya pada cinta tanpa syarat. Kalimat itu seperti palu yang memecah pertahanan terakhir Qiao Yu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia mencoba menyangkal namun suara di tenggorokannya tercekik. Akhirnya ia hanya bisa berbisik bahwa ia tidak punya pilihan saat itu, bahwa ia tahu jika ia memberitahunya tentang kehamilan itu sebelum sidang maka pria itu tidak akan pernah mau menerima hukuman dengan tenang, dan keluarganya akan menghancurkan segalanya, termasuk nyawa ibunya yang sekarat. Bo Hanshi tertawa pelan. Bukan tawa bahagia melainkan tawa yang lahir dari luka yang terlalu lama terpendam. Ia berkata bahwa ia duduk 3 tahun di penjara karena percaya pada kesaksian wanita yang ia cintai, dan sekarang ia baru tahu bahwa selama ia hampir mati ditikam di balik jeruji, anaknya tumbuh tanpa pernah mengenal ayahnya. Kata anaknya membuat udara di ruangan membeku. Qiao Yu menutup wajahnya dengan kedua tangan, tidak lagi mencoba menyangkal. Ia mengangguk perlahan sebagai pengakuan yang terlambat. Di ranjang kecil di sampingnya Xiangxi mulai bergerak karena suara mereka. Mata besarnya terbuka dan memandang 2 orang dewasa itu dengan bingung. Bo Hanshi mendekat dan berlutut di samping tempat tidur anak itu,
menatap wajah kecil yang kini terasa begitu jelas. Memiliki bayangan dirinya, perasaan asing menyelusup ke dalam hatinya, campuran amarah, kehilangan, dan sesuatu yang hangat namun menyakitkan. Xiangxi tersenyum dan menyebutnya paman tampan lagi, tidak tahu bahwa dunia kecilnya baru saja berubah. Selamanya, Bo Hanxi mengangkat tangan dan ragu sejenak sebelum menyentuh kepala anak. Itu dengan lembut, sentuhan yang membuat dadanya sesak karena ia sadar telah melewatkan 5 tahun pertama yang tak akan pernah bisa kembali. Ia berdiri perlahan dan menatap Qiao Yu dengan keputusan yang tak tergoyahkan, mengatakan bahwa mulai hari ini ia akan mengambil tanggung jawab sebagai ayah, bukan karena ia telah memaafkan, bukan karena ia melupakan pengkhianatan, melainkan karena darah yang mengalir di tubuh anak itu adalah miliknya dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampasnya lagi. Qiao Yu menatapnya dengan ketakutan yang bercampur harapan. Ia tahu pria itu mampu melakukan apapun jika sudah memutuskan sesuatu, termasuk memisahkan seorang ibu dari anaknya demi balas dendam. Dan di antara cahaya pagi yang mulai masuk melalui jendela, pertempuran baru dimulai, bukan lagi tentang cinta remaja atau harga diri keluarga, melainkan tentang hak penebusan dan masa depan seorang anak yang tidak bersalah di tengah dua hati yang masih dipenuhi luka. Keputusan itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, namun justru ketenangan dalam suara Bo Hanxi membuat Qiao Yu merasa lebih terancam daripada ancaman apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia tahu pria di hadapannya bukan lagi pemuda miskin yang dulu diremehkan keluarganya. Ia kini adalah sosok yang mampu menggerakkan orang dan hukum dengan satu perintah singkat, dan jika ia berkata akan mengambil tanggung jawab sebagai ayah, maka itu bukan sekadar kalimat kosong. Qiao Yu turun dari ranjang meski jarum infus baru saja dilepas. Ia berdiri di depan Xiangxi seolah tubuhnya sendiri adalah benteng terakhir, mengatakan dengan suara gemetar bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun membawa anaknya pergi, bahkan jika orang itu adalah ayah kandungnya. Kalimat itu membuat sorot mata Bo Hanxi mengeras. Ia melangkah lebih dekat hingga jarak di antara mereka hanya sejengkal. Bertanya dengan nada rendah apakah selama ini ia pernah diberi kesempatan untuk memilih. 3 tahun kebebasannya dirampas, hampir 1 nyawa melayang, dan 5 tahun pertama anaknya hilang begitu saja tanpa sepengetahuannya. Lalu sekarang wanita yang sama berbicara tentang hak. Qiao Yu menahan tangis, mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat merampas apapun. Ia hanya ingin melindungi semua orang dari kehancuran yang lebih besar, tetapi setiap keputusan yang ia ambil justru melahirkan luka baru. Xiangxi yang merasa suasana berubah mencekam memeluk kaki ibunya dan memandang pria itu dengan kebingungan, bertanya, "Mengapa paman tampan terlihat marah?" Pertanyaan polos itu seperti tamparan bagi keduanya. Bo Hanxi menghela napas panjang lalu menurunkan suaranya. Ia berlutut kembali di depan anak itu dan berkata bahwa ia tidak marah pada Xiangxi, ia hanya sedikit kesal pada orang. Suara pelan namun tegas, ia tidak ingin menjadi tahanan dalam rumah mewahnya, ia ingin tetap bekerja dan hidup dengan caranya sendiri. Kalimat itu membuat Bo Hanxi berbalik. Dengan sorot mata yang kembali dingin, ia bertanya apakah bekerja berarti kembali berdiri di panggung hotel untuk dinilai dan dipermainkan orang lain. Apakah itu harga diri yang ingin ia pertahankan? Qiao Yu menggigit bibirnya. Ia tahu pria itu telah melihat bagian paling memalukan dari hidupnya, tetapi ia tidak punya pilihan selama ini. Ia tidak pernah meminta uang padanya karena merasa tidak berhak. Bo Hanxi melangkah mendekat dan berkata bahwa mulai sekarang ia tidak perlu menjual apapun, tidak suaranya, tidak martabatnya, tidak air matanya. Ia akan mengurus semua kebutuhan Xiangxi, namun satu hal yang tidak akan ia berikan dengan mudah adalah pengampunan. Kalimat itu seperti garis batas yang jelas di antara mereka.
kerja sama demi anak bukan berarti masa lalu terhapus, Qiao Yu mengangguk. Pelan, menerima kenyataan pahit itu sebagai harga yang harus ia bayar, tiba-tiba pintu kamar diketuk keras dan seorang wanita masuk dengan langkah cepat, wajahnya cantik namun penuh amarah yang sulit disembunyikan. Song Yi berdiri di sana dengan gaun elegan yang kontras dengan suasana rumah sakit, matanya menatap tajam ke arah Qiao Yu sebelum beralih pada Bo Hanxi. Ia bertanya apakah penundaan pertunangan itu ada hubungannya dengan wanita. Dan anak di ruangan ini, keheningan menjawab lebih jelas daripada kata-kata. Song Yi tertawa pendek dengan nada getir, mengatakan bahwa ia sudah mendengar rumor tentang wanita yang membuat Bo Hanxi di penjara 6 tahun lalu, dan kini wanita itu muncul lagi dengan seorang anak. Ia melangkah mendekat, menatap Xiangxi yang tertidur dengan ekspresi rumit, lalu berkata bahwa dunia bisnis bukan permainan perasaan, keluarga Song tidak akan menerima penghinaan seperti ini. Bo Hanxi berdiri di depan Qiao Yu tanpa sadar, tubuhnya menjadi penghalang alami. Ia berkata dengan nada rendah bahwa keputusan ini adalah miliknya sendiri dan tidak ada yang berhak mencampuri. Song Yi menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Ia mengatakan bahwa jika ia memilih untuk menghancurkan aliansi dua keluarga demi masa lalu dan anak yang baru muncul, maka ia harus siap menanggung akibatnya. Setelah itu ia berbalik dan pergi dengan langkah anggun namun penuh ancaman. Pintu tertutup meninggalkan keheningan berat di ruangan. Qiao Yu merasa dadanya sesak bukan karena cemburu melainkan karena rasa bersalah. Ia tahu betul dunia tempat Bo Hanxi berdiri sekarang jauh lebih kejam daripada dulu, dan kehadirannya mungkin akan menjadi celah yang dimanfaatkan musuh-musuhnya. Bo Hanxi memandang pintu yang tertutup lalu berkata pelan bahwa badai memang akan datang. Tetapi ia tidak pernah takut pada badai. Yang ia takuti hanyalah kehilangan lagi tanpa sempat melindungi. Kata-kata itu menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya sejak 6 tahun. Lalu Qiao Yu melihat bukan hanya kebencian di matanya, melainkan tekad seorang pria yang siap bertarung demi sesuatu yang lebih dari sekadar harga diri. Sementara di ranjang kecil, Xiangxi bergerak dalam tidurnya, tidak tahu bahwa namanya telah menjadi pusat pertarungan antara cinta lama, dendam, dan kekuasaan yang akan segera mengguncang kehidupan mereka. Lebih keras dari sebelumnya. Sore itu langit berubah kelabu, seolah alam pun merasakan ketegangan yang menggantung di atas mereka. Tim dokter spesialis yang didatangkan Bo Hanxi tiba dengan cepat dan langsung memeriksa kondisi Xiangxi secara menyeluruh. Hasilnya tidak berubah, operasi harus dilakukan secepat mungkin karena kelainan jantung bawaan itu sudah memasuki fase berbahaya. Qiao Yu menandatangani berkas persetujuan dengan tangan gemetar sementara Bo Hanxi berdiri di sampingnya, kali ini tanpa jarak, tanpa sindiran, hanya fokus pada keselamatan anak mereka. Ketika pintu ruang operasi tertutup dan lampu merah menyala, barulah ketegangan yang selama ini ditahan pecah menjadi keheningan yang menyiksa. Qiao Yu duduk di kursi lorong dengan kedua tangan saling menggenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia terus menunduk dan berbisik dalam hati agar Tuhan tidak mengambil satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Bo Hanxi berdiri beberapa langkah darinya. Awalnya ia mencoba mempertahankan jarak, namun setelah 1 jam berlalu tanpa kabar, ia akhirnya duduk di samping Qiao Yu, tidak menyentuhnya tetapi cukup dekat untuk merasakan getaran napasnya. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik seperti jarum yang menusuk di tengah keheningan. Itu Qiao Yu tiba-tiba berkata lirih bahwa malam sebelum persidangan 6 tahun lalu ia sebenarnya sudah berniat mengatakan kebenaran dan memberitahunya tentang kehamilan itu. Tetapi ayahnya mengancam akan mencabut ventilator ibunya jika ia berani membuka mulut. Pilihan itu menghancurkannya. Ia memilih menyelamatkan 1 nyawa dengan mengorbankan 2 lainnya.
dan sejak hari itu ia hidup dalam rasa bersalah yang tidak pernah berhenti. Bo Hanshi mendengarkan tanpa menyela, rahangnya tegang namun matanya tidak lagi sekeras. Sebelumnya, ia berkata pelan bahwa selama 3 tahun di penjara ia membenci Qiao Yu setiap hari, membayangkan wajahnya sambil bersumpah akan membuatnya membayar, tetapi ketika ia melihat Xiangxi untuk pertama kali, kebencian itu tidak lagi terasa murni, ada sesuatu yang menggerogoti dan membuatnya bertanya apakah semua yang terjadi benar-benar sesederhana pengkhianatan. Pengakuan itu tidak menghapus luka, namun untuk pertama kalinya mereka berbicara tanpa saling melukai, dua orang yang sama-sama hancur oleh keputusan masa lalu. Lampu operasi akhirnya padam setelah berjam-jam yang terasa seperti seabad. Dokter keluar dengan wajah lelah namun tersenyum, mengatakan bahwa operasi berjalan sukses tetapi masa kritis masih harus dilewati 24 jam ke depan. Qiao Yu hampir jatuh karena lututnya melemas. Bo Hanshi dengan refleks menahannya, kali ini ia tidak segera melepaskan. Ia membiarkan wanita itu bersandar beberapa detik sebelum perlahan melepaskannya. Di ruang pemulihan mereka melihat tubuh kecil Xiangxi yang terhubung pada berbagai alat. Wajahnya pucat namun napasnya stabil. Bo Hanshi berdiri di sisi kanan ranjang sementara Qiao Yu di sisi kiri. Tanpa sadar tangan mereka sama-sama menggenggam pagar tempat tidur kecil itu. Jari-jari mereka hampir bersentuhan namun berhenti tepat sebelum menyatu. Di luar ruangan telepon Bo Hanshi kembali berdering tanpa henti. Laporan tentang tekanan dari keluarga Song, dewan direksi yang resah, dan media yang semakin liar. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia mematikan ponsel dan membiarkannya sunyi. Ia menatap anak itu dengan tatapan yang tak lagi diselimuti keraguan, berkata pelan bahwa apapun yang terjadi di luar sana tidak akan lebih penting dari napas kecil yang terbaring di depan mereka. Qiao Yu menoleh padanya dengan mata yang masih basah, menyadari bahwa pria yang ia cintai dan lukai itu kini berdiri di titik persimpangan antara dendam dan keluarga, dan keputusan yang ia ambil hari ini akan menentukan apakah mereka akan terus terpecah oleh masa lalu atau perlahan menemukan jalan baru yang dibangun di atas luka yang sama. Sementara mesin monitor berdetak teratur menandakan kehidupan yang masih bertahan, dan di antara suara itu dua hati yang dulu saling menghancurkan mulai merasakan retakan pertama pada dinding kebencian yang selama ini mereka bangun. Malam turun perlahan dan rumah sakit menjadi lebih sunyi, hanya suara mesin monitor dan langkah perawat yang sesekali melintas memecah keheningan. 24 jam masa kritis terasa seperti hukuman panjang yang memaksa mereka menghadapi diri sendiri tanpa pelarian. Qiao Yu tidak beranjak dari sisi ranjang, matanya sembab namun tak pernah terlepas dari wajah kecil Xiangxi. Sementara Bo Hanshi berdiri tak jauh darinya, jasnya sudah dilepas dan digantung di kursi. Kemeja mahalnya kusut untuk pertama kalinya tanpa ia pedulikan. Sekitar tengah malam dokter masuk untuk memeriksa kondisi pasca operasi. Tekanan darah stabil, detak jantung mulai lebih kuat, dan peluang pemulihan meningkat. Kalimat itu membuat Qiao Yu menutup wajahnya dan menangis tanpa suara. Kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena kelegaan yang terlalu besar untuk ditahan. Bo Hanshi memalingkan wajahnya ke jendela, rahangnya mengeras, tetapi bahunya yang biasanya tegang perlahan turun, seolah beban yang menekan dadanya sedikit terangkat. Ketika dokter keluar dan ruangan kembali sepi, ia berkata pelan bahwa mulai besok ia akan mengumumkan secara resmi bahwa Xiangxi adalah putrinya, bukan rumor, bukan spekulasi, melainkan fakta yang ia akui di depan publik. Qiao Yu tertegun, ia tahu pengumuman itu berarti membuka perang secara terang-terangan dengan keluarga Song dan mungkin juga dengan sebagian dewan direksi yang memanfaatkan pertunangan sebagai alat stabilitas bisnis. Ia bertanya apakah ia sudah mempertimbangkan risikonya.
Bo Hanshi menjawab tanpa ragu bahwa selama ini ia hidup mengikuti perhitungan orang lain, tunduk pada strategi dan kepentingan, tetapi kehilangan anaknya selama 5 tahun membuatnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dihitung dengan angka. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dinegosiasikan, dan ia tidak akan membiarkan sejarah terulang. Ucapan itu membuat Qiao Yu terdiam, di dalam hatinya muncul rasa takut. Sekaligus harapan yang ia coba tekan, tiba-tiba ponsel milik Qiao Yu bergetar, nomor tidak dikenal muncul di layar, ketika ia menjawab suara berat ayahnya terdengar dari seberang. Penuh amarah dan ancaman, ia mengatakan bahwa berita tentang anak itu sudah sampai ke telinganya, dan jika Bo Hanshi benar-benar mengumumkannya, maka keluarga Qiao akan sepenuhnya tersingkir dari lingkaran bisnis yang tersisa. Ia menuduh Qiao Yu sengaja memanfaatkan anak untuk memancing simpati dan kembali ke kehidupan mewah. Tuduhan itu membuat darah Qiao Yu terasa dingin. Ia menjawab dengan suara gemetar namun tegas bahwa sejak hari ia diusir dari rumah, ia tidak lagi menganggap dirinya bagian dari keluarga itu, dan satu-satunya hal yang ia pedulikan hanyalah keselamatan anaknya. Sambungan telepon diputus dengan kasar. Bo Hanshi yang mendengar sebagian percakapan itu memandangnya dengan tatapan sulit dibaca. Ia berkata bahwa mulai sekarang tidak ada seorang pun yang berhak mengancamnya lagi, bukan ayahnya, bukan keluarga Song, bukan siapapun, dan jika mereka mencoba menyentuh Xiangxi maka ia akan memastikan harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang pernah mereka bayangkan. Kata-kata itu bukan sekadar emosi melainkan janji yang lahir dari pengalaman 3 tahun di balik jeruji. Dini hari menjelang ketika Xiangxi akhirnya membuka mata perlahan, napasnya masih lemah namun senyum kecil muncul ketika ia melihat dua wajah di sisi tempat tidurnya. Ia berbisik memanggil mama dan tanpa sadar menoleh pada pria di sisi lain. Kali ini ia tidak menyebutnya paman, ia hanya bertanya pelan. Apakah ia akan tetap tinggal? Pertanyaan itu sederhana namun mengandung makna yang begitu dalam. Bo Hanshi membungkuk sedikit dan menjawab bahwa ia tidak akan pergi kemanapun. Bukan lagi, dan untuk pertama kalinya sejak 6 tahun. Lalu, kata-kata itu bukan janji kosong, melainkan tekad yang berakar pada darah dan kehilangan. Di bawah cahaya lampu yang redup, 3 orang itu berdiri di awal jalan yang belum jelas arahnya, namun berbeda dari masa lalu. Kali ini mereka tidak lagi berjalan sendirian meski bayangan konflik dan balas dendam masih mengintai di setiap sudut kehidupan yang menunggu di luar pintu rumah sakit. Dewasa yang sering membuat keputusan bodoh, Xiangxi mengangguk seolah mengerti dan dengan polos berkata bahwa jika paman tampan adalah ayahnya maka ia tidak keberatan. Karena ayah seharusnya melindungi ibu dan tidak membuatnya menangis. Kalimat sederhana itu membuat Qiao Yu terisak tanpa suara, sementara Bo Hanshi terdiam cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan mengatakan bahwa ia tidak akan memisahkan ibu dan anak untuk saat ini. Tetapi ia juga tidak akan mundur selangkah pun. Ia akan mengurus biaya operasi Xiangxi, rumah sakit terbaik, dokter terbaik, semuanya tanpa kompromi, dan sebagai gantinya ia ingin hak untuk hadir dalam hidup anak itu secara terbuka, bukan sebagai paman, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai ayah. Qiao Yu tahu ia tidak lagi punya alasan untuk menolak, bukan hanya karena biaya operasi yang sangat besar dan di luar kemampuannya, tetapi karena ia melihat dalam mata pria itu sesuatu yang tak bisa dipalsukan, rasa kehilangan yang terlalu lama ditekan. Ia mengangguk pelan sebagai persetujuan yang berat, namun sebelum ia sempat mengatakan apapun ponsel Bo Hanshi berdering, nama Song Yi kembali muncul di layar. Kali ini ia tidak mematikannya. Ia menjawab dengan suara singkat dan dingin, mengatakan bahwa pertunangan yang diumumkan kemarin akan ditunda tanpa batas waktu. Di ujung sana terdengar nada tidak percaya dan kemarahan, tetapi ia memutus sambungan tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.
Tindakan itu membuat Qiao Yu menatapnya dengan terkejut. Ia tidak menyangka pria itu akan mengguncang dunia bisnis dan keluarganya demi satu keputusan. Bo Hanshi menatapnya kembali dan berkata bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu setengah. Jika ia memutuskan untuk menjadi ayah maka ia tidak akan membiarkan apapun menghalangi, termasuk pernikahan politik yang tidak berarti baginya. Suasana kembali hening. Namun kali ini bukan hanya dipenuhi ketegangan, melainkan juga perubahan tak terhindarkan yang mulai merambat. Di luar jendela matahari naik lebih tinggi, menyinari kota yang tidak tahu bahwa 3 kehidupan di sebuah kamar rumah sakit baru saja memasuki babak baru yang akan mengguncang masa lalu dan masa depan sekaligus, dan di balik keputusan itu tersembunyi konsekuensi yang belum sepenuhnya mereka pahami, karena ketika kebenaran terungkap dan tanggung jawab diambil, dendam yang belum padam bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Penundaan pertunangan itu menyebar lebih cepat daripada angin. Sebelum siang tiba nama Bo Hanshi dan Song Yi sudah menjadi perbincangan di berbagai media. Saham perusahaan bergerak liar dan keluarga Song mengirimkan panggilan bertubi-tubi yang tidak ia tanggapi. Di kamar rumah sakit yang tenang itu Qiao Yu merasa dunia luar seperti badai yang perlahan mendekat. Ia tahu keputusan pria itu bukan sekadar urusan pribadi melainkan pernyataan perang terhadap banyak kepentingan, dan ia takut semua konsekuensi itu pada akhirnya akan menimpa Xiangxi. Bo Hanshi menerima telepon dari asistennya dan memerintahkan agar tim hukum segera mengurus pengakuan hubungan ayah dan anak secara resmi. Ia juga meminta agar dokter jantung anak terbaik di ibu kota diterbangkan hari itu juga. Sikapnya tegas tanpa ragu sedikitpun, seolah setiap menit yang terbuang adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Qiao Yu memandangnya dengan campuran rasa syukur dan ketakutan. Ia tidak tahu apakah ini awal penyembuhan atau justru awal kehancuran baru. Ketika Xiangxi tertidur kembali setelah diperiksa perawat, Bo Hanshi berdiri di dekat jendela dan berkata tanpa menoleh bahwa ia akan membawa mereka pindah ke rumah yang lebih aman setelah operasi, tempat yang memiliki pengamanan ketat dan fasilitas medis lengkap. Qiao Yu langsung menolak dengan rapat dewan malam itu berlangsung tegang dan dingin. Layar besar di ruang konferensi menampilkan wajah-wajah pemegang saham yang sebagian besar lebih tua dan terbiasa memandang keputusan sebagai angka semata, bukan urusan hati. Mereka mempertanyakan stabilitas kepemimpinan, menyinggung pembatalan aliansi dengan keluarga Song yang bernilai miliaran, bahkan secara halus menyarankan bahwa keputusan mengakui seorang anak di saat sensitif seperti ini adalah langkah ceroboh yang dapat mengguncang kepercayaan pasar. Bo Hanshi duduk di ujung meja panjang dengan punggung tegak, jari-jarinya terlipat tenang di atas meja seolah ia sedang menghadiri presentasi biasa, bukan sidang tidak resmi untuk menjatuhkannya. Ketika semua suara akhirnya mereda ia berbicara singkat namun tajam, mengingatkan mereka bahwa dalam 3 tahun terakhir ia yang membawa perusahaan keluar dari krisis dan melipat gandakan keuntungan. Ia yang menanggung risiko ekspansi internasional, dan ia pula yang menyelamatkan saham mereka ketika isu lama tentang penjara kembali diangkat oleh media. Ia mengatakan bahwa jika hari ini mereka meragukan kepemimpinannya hanya karena ia mengakui anak kandungnya sendiri, maka mereka bukan meragukan keputusan emosional, melainkan meragukan fondasi moral yang membuat seorang pemimpin layak diikuti. Ruangan itu sunyi beberapa detik sebelum salah satu pemegang saham utama dengan suara berat menyatakan bahwa keluarga Song tidak akan tinggal diam dan kemungkinan besar akan menarik investasi strategis. Ancaman itu melayang jelas. Bo Hanshi menjawab tanpa ragu bahwa ia sudah mengantisipasi langkah tersebut dan telah menyiapkan investor alternatif dari luar negeri. Ia bahkan menyodorkan dokumen kerjasama yang siap diteken. Langkah itu membuat beberapa wajah berubah pucat. Mereka menyadari pria di
Hadapan mereka bukan lagi pemuda yang bisa ditekan dengan politik keluarga, ia telah tumbuh menjadi pemain yang memegang kartu sendiri. Rapat berakhir tanpa keputusan menggulingkannya, tetapi jelas bahwa perang dingin baru saja dimulai ketika ia keluar dari gedung kantor malam itu. Udara terasa lebih berat, namun langkahnya tetap mantap. Ia langsung menuju rumah sakit tanpa singgah kemanapun. Di kamar perawatan Xiangxi sudah bisa duduk dengan bantuan bantal, pipinya mulai berwarna, dan senyumnya menyambut kehadiran ayahnya dengan antusias yang tulus. Qiao Yu yang berdiri di samping tempat tidur melihat bagaimana Bo Hanxi tanpa canggung duduk dan membantu merapikan selimut anak itu. Gerakannya masih kaku namun penuh perhatian. Pemandangan itu membuat hatinya terasa hangat sekaligus perih. Ia tahu hubungan di antara mereka masih rapuh, dipenuhi luka dan kata-kata yang belum selesai, tetapi di depan anak itu mereka berusaha menjadi dua orang dewasa yang layak. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dan seorang perawat membawa buket bunga besar tanpa kartu pengirim. Ketika Qiao Yu mendekat dan memeriksanya, sebuah amplop kecil tersembunyi di antara bunga-bunga putih. Ia membukanya dengan hati-hati dan wajahnya langsung memucat. Di dalamnya hanya ada satu kalimat singkat yang diketik rapi, permainan baru saja dimulai. Bo Hanxi melihat perubahan ekspresinya dan segera mengambil kertas itu. Matanya menyipit membaca ancaman tanpa nama tersebut. Dalam benaknya langsung terlintas wajah-wajah yang mungkin berada di balik pesan itu. Keluarga Song yang tersinggung, keluarga Qiao yang merasa dipermalukan, atau bahkan Ye Cheng's yang belum menerima balasannya. Ia meremas kertas itu perlahan lalu berkata dengan suara tenang namun penuh tekad bahwa siapapun yang mencoba menjadikan Xiangxi alat tekanan akan menyesal seumur hidup. Qiao Yu menatapnya dengan campuran takut dan percaya. Ia menyadari bahwa kehidupan yang mereka pilih hari ini bukanlah jalan damai, melainkan jalur penuh konfrontasi. Namun di sisi lain Xiangxi tertawa kecil karena merasa orang tuanya sedang berbisik rahasia. Yang lucu, suara tawa itu mengisi ruangan dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan ancaman manapun. Dan di tengah badai yang semakin nyata, tiga hati yang pernah terpisah oleh kebohongan dan dendam kini berdiri lebih dekat daripada sebelumnya. Siap atau tidak untuk menghadapi konsekuensi dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Ancaman tanpa nama itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Keesokan harinya beberapa wartawan tiba-tiba muncul di depan rumah sakit dengan informasi rinci tentang riwayat medis Xiangxi, sesuatu yang seharusnya bersifat rahasia. Bo Hanxi segera memerintahkan pengamanan tambahan dan memindahkan Xiangxi ke ruang VIP dengan akses terbatas, tetapi jelas ada seseorang di dalam yang membocorkan informasi. Qiao Yu mulai merasa setiap langkah mereka diawasi, bahkan ketika ia berjalan ke kafetaria untuk membeli air hangat ia merasakan tatapan asing mengikuti dari kejauhan. Sementara itu laporan dari perusahaan menunjukkan bahwa salah satu mitra lama menarik kontrak penting secara mendadak. Alasan resminya adalah peninjauan ulang strategi. Namun semua orang tahu tekanan dari keluarga Song sedang bekerja di balik layar. Malam itu ketika Xiangxi akhirnya diizinkan pulang dengan kondisi stabil namun masih membutuhkan pemantauan rutin, Bo Hanxi membawa mereka ke sebuah rumah di kawasan yang jauh dari pusat kota, bukan villa mewah yang sering muncul di majalah, melainkan rumah pribadi yang selama ini jarang ia tempati, dengan keamanan ketat namun suasana hangat yang tidak terlalu mencolok. Qiao Yu berdiri di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Tempat itu terasa asing namun aman. Xiangxi terlihat antusias menjelajahi kamar barunya, memanggil papa dan mama bergantian seolah semuanya telah lama menjadi kebiasaannya. Melihat itu Bo Hanxi berdiri di ambang pintu kamar anak itu cukup lama, ekspresinya lembut namun sorot matanya masih menyimpan kewaspadaan. Larut malam ketika Xiangxi tertidur nyenyak, Qiao Yu akhirnya
Memberanikan diri berbicara tentang surat ancaman dan kebocoran informasi, ia berkata bahwa mungkin lebih baik ia dan Xiangxi pergi ke kota lain untuk sementara waktu agar tidak menjadi beban baginya. Kalimat itu langsung memicu reaksi keras dari Bo Hanxi. Ia menatapnya dengan tajam dan berkata bahwa melarikan diri bukan solusi. Ia sudah kehilangan 5 tahun dan tidak akan kehilangan lagi karena rasa takut. Jika musuh ingin menyerang maka ia akan berdiri di depan, bukan bersembunyi di belakang. Suara tegas itu membuat Qiao Yu terdiam, namun ia melihat kelelahan yang tersembunyi di balik ketegasan itu, bukan kelelahan fisik melainkan beban tanggung jawab yang tiba-tiba berlipat ganda. Di saat itulah ponsel Bo Hanxi bergetar dengan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Sebuah foto terlampir. Ketika ia membukanya, wajahnya langsung berubah dingin. Foto itu menampilkan Qiao Yu beberapa jam sebelumnya di parkiran rumah sakit, diambil dari sudut tersembunyi. Jelas seseorang mengikuti mereka sejak lama. Tanpa berkata apapun ia menunjukkan foto itu pada Qiao Yu. Tubuh wanita itu gemetar menyadari betapa dekat bahaya berada, namun sebelum kepanikan menguasai suasana, terdengar suara kecil dari kamar. Xiangxi memanggil Mama dalam tidurnya. Suara polos itu memecah ketegangan dan mengingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi, pusat dari semua ini adalah anak yang tidak bersalah. Bo Hanxi mengunci layar ponselnya dan berkata dengan nada rendah namun penuh keyakinan bahwa permainan ini memang sudah dimulai, tetapi ia bukan lagi pria yang bisa dijatuhkan seperti 6 tahun lalu. Kali ini ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada dendam, dan ia akan memastikan bahwa siapa pun yang mencoba menyentuh keluarganya akan berhadapan dengan sisi dirinya yang bahkan. Pagi berikutnya berita itu benar-benar meledak. Konferensi pers dadakan yang diadakan di lobi utama kantor pusat membuat seluruh media berkumpul sejak subuh. Bo Hanxi berdiri di depan podium dengan setelan hitam sederhana namun wibawanya tak tergoyahkan. Wajahnya tenang tanpa sedikit pun ragu ketika ia mengumumkan bahwa ia memiliki seorang putri berusia hampir 6 tahun dan akan mengakui serta melindunginya secara resmi. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pembelaan, hanya pernyataan tegas bahwa keluarga dan darah adalah tanggung jawab yang tidak bisa ia abaikan. Para wartawan saling berbisik, pertanyaan tentang pertunangan yang dibatalkan, tentang wanita yang pernah menyeretnya ke penjara, tentang stabilitas perusahaan, namun ia tidak memberi ruang untuk spekulasi. Ia menutup konferensi itu dengan satu kalimat bahwa keputusan pribadinya tidak akan melemahkan kepemimpinannya, justru akan memperjelas batas siapa yang berhak berdiri di sampingnya dan siapa yang tidak. Sementara itu di rumah sakit Qiao Yu menyaksikan siaran langsung melalui layar televisi kecil di sudut kamar. Tangannya gemetar memegang remote. Hatinya bercampur antara haru dan rasa bersalah. Ia tahu dengan satu langkah itu Bo Hanxi telah memutus jalan mundurnya sendiri. Tak lama kemudian telepon dari berbagai nomor asing membanjiri ponselnya. Ada yang mencaci, ada yang ingin tahu, ada yang mengancam secara halus. Ia mematikan